Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilil haqqi jihada ma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'ati la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraktu fikum amrayni anta masaktum bihima la tadillu abada kitaballah sunnata rasul sadaqallah wa sadaqa rasulullah wa nahnu ala dzalika syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah subuh yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk berada di podium ini lagi karena hampir setahun ya semenjak saya mutasi ke Balikpapan itu baru saya bisa cuti panjang hampir 1 tahun cutinya. Jadi sampai tahun baru, awal tahun baru cuti lagi tambah lagi. Karena Balikpapan tuh bertolak belakang dengan Kuningan. Kuningan itu dingin, daerahnya gunung. Balikpapan itu panas, pinggir pantai. Jadi rumah dinas saya itu cuma 200 meter dari pantai. Jadi ngelewatin jalan utama, jalan Sudirman namanya, cuma nyebrang sampai jalan Sudirman itu langsung di belakangnya hotel atau tempat-tempat makan itu 200 meter ke dalam itu udah Laut Jawa, atau Laut Selatan atau Laut Jawa ya kalau di kita Laut Jawa disebut. Selatan Balikpapan. Balikpapan itu panas sekali, jadi hampir masjid-masjid besar di sana, terutama masjid-masjid yang digunakan masjid jami, masjid yang digunakan untuk sholat Jumat pasti pakai AC, pasti. Kalau enggak mungkin sistem ventilasinya yang bagus karena dibuat tinggi seperti kita gini, kita udah daerah dingin tinggi tapi mungkin agak kurang ininya ventilasi atasnya. Nah kalau di sana tuh banyak masjid-masjid yang tanpa AC, misalnya AC dimatikan tapi kondisinya masih tetap dingin. Saya kadang-kadang kalau masuk masjid tanpa AC lalu dingin, saya senang gitu. Saya akan ada malaikat yang turun buat kita bikin adem. Kok masjid adem banget ya? Padahal nggak ada AC. Tapi hampir sebagian besar di sana memakai AC karena kalau bahasa Google-nya itu 31 derajat serasa 38. Gitu ya. Kalau kita lihat suhu di HP kita, HP itu kalau kita lihat suhu saat ini berapa gitu kita tanya di dalam HP kita. Maka jawabannya 31 serasa 35 gitu. Nah, di sana serasa 38. Panas sekali. Jadi kami pun kalau tugas keluar itu pasti itu habis pulang tugas itu lelah. Lelah karena kalau saya kan kebenaran mengawasi wilayah di 3 wilayah di Balikpapan itu. Wilayah utara lagi yang panas dekat dengan IKN. IKN itu panas Pak, panas banget. Jadi IKN itu dari Balikpapan itu 2,5 jam menggunakan jalur darat. Nanti Jokowi akan bikin tol keluar dari tol Sepinggan langsung tembus ke IKN. Tapi sayangnya IKN nggak ada penduduknya Pak, sepi. Kota yang nggak ada penduduknya itu cuma gedung-gedung aja banyak. Kalau Bapak lihat di TV ketika acara-acara kenegaraan itu cuma ada istana sama kantor-kantor pemerintah. Giliran semalam ya nggak ada apa-apa sepi. Paling ada apartemen PNS namanya. Ada udah disiapkan lebih dari 2.000 apartemen, tapi nggak ada orangnya. Belum ada yang mau datang ke sana. Bapak ada yang mau jadi PNS dulu, terus nanti ditempatkan di sana. Yang udah jadi PNS aja nggak mau Pak, suruh daftar nggak mau Pak. Di kami juga ada yang disuruh daftar, tapi hanya orang-orang tempatan. Nah, orang tempatan ini Balikpapan ini sekedar info aja Pak ya. Itu dia kota urban namanya. Kota yang hidup disebabkan bukan dari orang asli.
Karena orang aslinya nggak ada orang Balikpapan. Karena Balikpapan itu kota baru, kota yang dibentuk oleh masyarakat yang datang. Yang datang kebanyakan orang Jawa. Dan sebagiannya banyak adalah orang Dayak. Dan ternyata orang Dayak itu tidak semuanya animisme dinamisme, Pak. Ya, Bapak kita tahu dulu orang Dayak animisme dinamisme katanya karena pada saat ada konflik dengan saudara kita dari Madura juga, gitu ya, mereka menggunakan roh-roh gitu ya untuk hadir. Tapi ternyata di orang Dayak pun ada yang sudah Muslim, Pak. Banyak. Termasuk ada nyebrang laut dari Balikpapan itu ada suku Dayak Pasir namanya. Kalau Bapak nanti Google atau Bapak tanya di HP Bapak itu nanti Dayak Pasir apa sih? Itu Dayak yang salah satunya adalah Muslim. Udah banyak penduduknya di sana. Nah, terkait sama masjid sama yang Muslim, nah saya akan menyampaikan tentang sedikit aja Pak, mudah-mudahan 7 menit bisa selesai. Tentang arti maknawi secara ukhrawi ataupun secara badani terkait sama sholat. Kemarin kan sudah disampaikan oleh Ustaz Ibnu ya kalau nggak salah, Ibnu itu menyampaikan tentang khusyuk. Nah, saya mau menyampaikan tentang sholatnya. Memang di dalam Islam itu ibadah itu selalu ada dua sisi mata uang, ada spiritual, ada materialnya, ada spiritnya, ada materinya, ada syariat, ada hakikatnya. Nah, ini bisa kita lihat dari bagaimana Rasulullah menjelaskan tentang ibadah kurban. Ya. Ibadah kurban di dalam Al-Quran malah Allah yang mengatakan bukan yang sampai ke Allah itu bukan daging dan darahnya, bukan. Tapi yang sampai ke Allah Allah adalah takwa. Ketakwaan yang menyertai dari ibadah kurban itu. Ibadah kurban kan memotong hewan, kambing, sapi, sapi, kerbau, onta gitu ya. Kenapa kuda sebagian nggak boleh karena kuda itu untuk berperang pada zaman Nabi SAW. Jadi kalau di kurban itu beberapa haram untuk dimakan pada saat peperangan tapi. Jadi unta, sapi yang dipotong itu bukan kerjaan memotongnya, tapi ketakwaan dalam menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan sholat sebenarnya. Sujudnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah benar sujudnya atau ketaatan kita kepada Allah dengan sujudnya yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa gerakan Allahu Akbar kita yang menyatakan Allah yang maha besar, Allah yang paling besar? Apakah gerakan Allahu Akbar dengan mengatakan itu atau refleksi dari Allahu Akbar pada salat? Makanya Profesor Liyafi, Bapak, orang yang seusia saya mungkin atau yang lebih tua pasti kenal dengan Profesor Liyafi. Baru meninggal almarhum itu beliau rahimahullah bulan Februari 2023 lalu. Ya, saya udah di Balikpapan saat itu. Kaget juga saya melihat beliau meninggal. Beliau itu salah seorang mantan ketua MUI, mantan juga pengurus besar Nahdlatul Ulama. Itu pernah menggagas tentang fikih sosial namanya. Gagasan beliau ini menjadi udah banyak sekali doktor-doktor atau master-master yang menelaah tulisan beliau ini. Ada bukunya, beliau menulis buku tentang fikih sosial. Itu sampai mereka menjadi master dan doktor dengan meneliti bukunya Profesor Aliyafi ini. Orang Makassar kebenaran beliau ya, orang Makassar. Ada yang masih ingat Pak wajahnya Pak? Nah, nggak ada yang ingat. Nah, ini ulama kita nih harusnya diingat ya Pak. Kalau ulama itu diingat atau kita kirimin Al-Fatihah, insyaallah Allah memberikan lapang dalam kuburnya. Allah berikan keberkahan di dalam ilmu-ilmunya, bisa kita amalkan. Ala hazin ya walikin utasiha al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya. Jadi sebagaimana kurban yang bukan darah dan praktek kurbannya itu yang sampai ke Allah, tapi yang sampai ke Allah adalah takwanya. Begitu pula dengan sholat, begitu pula dengan zakat. Bukan takbir dan sujudnya, tapi apa yang menyertai dari takbir dan sujudnya tentang ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai. Nah, kalau Prof. Aliyafi ini malah merefleksikan lebih jauh dengan mengatakan bahasa gampang dari saya itu bagaimana kita sholat dan kita
menerapkan nilai-nilai salat setelah sholat. Contoh yang paling gampang, ada 4 hal yang mau saya sampaikan sebenarnya, tapi saya seringkas saja. Seperti dikatakan sholat tepat pada waktunya. Kan pernah dalam salah satu hadis Rasulullah ditanya, ayul amal habbu ilallah, apa amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah menjawab, as-shalah ala waqtiha, sholat tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya itu refleksinya adalah apakah nanti ba'da sholat kita termasuk orang-orang juga tepat waktu untuk setiap urusan-urusan kita. Apa kita termasuk orang yang tepat waktu dalam menolong saudara kita yang kesusahan? Seperti saudara kita yang sekarang jauh di Palestina sana, apa kita termasuk orang yang bergerak cepat itu, yang tepat pada waktunya? Apa kita termasuk orang yang menyambut seruan dari masjid untuk AIC ya, apa AIC ya? Alam Asri Islamic Center gitu. Apa kita termasuk orang yang menyambut itu? Karena paketnya berapa? 900 Pak Sidik? Hah? Bukan, itu jumlah paketnya berapa? 1.400 sudah terpenuhi? 500. Jadi jangan sampai ala waktihanya ketinggalan nih Pak. Nah, kalau kita ngelihat refleksi dari Prof. Ali Yafi, bukan ya, sholat tepat waktu-waktunya bukan cuma sekedar sholat kita ada azan dari Pak Haji Didi, wah udah azan nih cepat-cepat ke masjid, bagus Pak. Tapi refleksi setelah itu apa? Merefleksi contohnya IC butuh apa nih? Butuh paket sampai 1.000 paket, 900 paket ya. Per paketnya 500.000. Apa kita termasuk orang yang menyambut? Nah itu Pak, maksudnya Pak, hal-hal yang seperti itu gampang ya. Karena dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, warka'u ma'rakiin. Hai orang yang beriman, hendaklah kamu ruku bersama orang-orang yang ruku. Ada orang yang sedang membawa kebaikan, membuat masjid, cepet-cepet. Ada orang yang sedang melakukan kebaikan, saya mau ikut. Tuh, begitu tuh, ruku bersama orang yang ruku. Ruku maksudnya menyambut kebaikan yang disampaikan oleh saudara-saudara kita. Nah, ini bagi saya juga termasuk tausiah yang berat buat saya, Pak. Karena kata Allah Subhanahu wa taala dikatakan walatan sanasibaka bukan wa ta'muruna nasabil birri wa tasawna anfusakum. Nah, itu yang paling berat bagi orang yang menyampaikan seperti saya ini, Pak. Atamuruna nasabil birri, apakah kamu menyuruh orang untuk melakukan kebaikan? Wala tausan anfusakum, tapi kamu melupakan diri kamu sendiri. Nah, ini enggak boleh. Nanti kabur maktan, benar. Nanti di akhirat tuh Pak, orang yang menyampaikan kebaikan tapi enggak melakukan, siksanya paling aneh, Pak. Nanti satu saat kita bahas, mungkin Ustaz Dian yang bahas nanti di dalam hadis, walaupun sedikit cerita tentang sirah beliau ya, tapi nanti bisa jelasin tentang hadis ini. Serem Pak, serem, karena siksaan paling aneh di akhirat tuh itu. Sampai orang yang lagi disiksa pun nanya-nanya, ngobrol deh, ini orang kenapa nih, siksaannya kok begitu berat? Gitu ya, nanti suatu saat mungkin dalam kajian hadis bisa ditanya terkait hal itu. Udah lewat dari 7 menit. Jadi refleksinya adalah sebagaimana dikatakan oleh Prof. Ali Yafi, apakah kita sudah sholat dengan khusyuk, apakah kita sudah sholat dengan benar menganggungkan Allah Subhanahu wa taala, kita sholat tepat pada waktunya. Maka seperti itulah setelah kita keluar dari sholat, kita tetap khusyuk di dalam kehidupan kita, tetap menjaga diri dari perbuatan haram, tetap tidak mendahului imam. Nah, itu banyak sebenarnya tentang kesabaran, tentang apa. Cuma sedikit aja yang saya sampaikan. Mungkin itu Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit dari saya. Mohon maaf tidak tertata dengan rapi. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di depan. Di teras. Oh gitu. Ikut. Ya Rabbi salli wa sallim sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa
وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Udah nanti. Mana? Ini ke sini nih. Masya Allah. Lagi nagen. Gimana? Enak? Cuma katanya buahnya kurang ya? Makanya suruh ngambil buahnya kemarin itu. Ya, nggak dapat. Ketinggalan. Sehat nih. Saya kemarin Tapi ada itu lebih. Direct. Iya, Bulan. Bukan liburan. apa? Jaburan. jagongan, Bang. Metik. Jagongan. Metik. Tunggu